Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya Ummu Kulsum Eshut Mhut dengan NIDN 0925019601 NUPTK 84577746752301882. Bagian ini pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT khusus sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Indonesia Timur Makassar. Dengan hamba saya Fakultas Pertanian, program studi Kehutanan. Pada kesempatan ini saya akan paparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi kehutanan, yaitu mata kuliah inventarisasi hutan. Mata kuliah ini berada pada semester 2 dengan bobot sebanyak 3 SKS. Adapun teori pembelajaran yang saya gunakan antara lain behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Adapun deskripsi mata kuliah inventarisasi hutan adalah mata kuliah ini memberikan pengetahuan terkait metode, pendugaan dan pengukuran pohon dan tegakan. Mahasiswa akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan terkait alat ukur untuk pengukuran pohon dan tegakan, hutan, metode sampling, membuat tabel volume pohon, dan teknik perhitungan potensi hutan dengan metode pendekatan terkini. Kemudian CPL dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar, ruang lingkup, dan tujuan dari inventarisasi hutan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang desain sampling dengan menggunakan statistik yang valid. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan dalam inventarisasi sumber daya hutan, pemetaan, dan perencanaan pemanfaatan hutan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis data hasil inventarisasi untuk menduga potensi tegakan, biomassa, dan cadangan karbon hutan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini atau yang disingkat CPMK. CPMK pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, definisi, ruang lingkup, sejarah, serta pentingnya kegiatan inventarisasi hutan dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan hutan lestari. CPMK kedua, mahasiswa mampu merencanakan dan menerapkan teknik-teknik sampling dalam inventarisasi hutan. CPMK ketiga, mahasiswa terampil melakukan pengukuran parameter pohon dan tegakan secara terestrial, serta memahami pembuatan dan penggunaan tabel volume pohon. CPMK keempat, mahasiswa mampu merancang dan membuat unit contoh lapangan baik petak ukur sementara maupun petak ukur permanen dengan berbagai bentuk. CPMK kelima, mahasiswa mampu mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing dengan sistem informasi geografis dasar untuk mendukung kegiatan inventarisasi hutan non terestrial seperti interpretasi citra satelit atau foto udara untuk estimasi tutupan lahan. CPMK 6, mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan inventarisasi selain potensi kayu yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna, estimasi biomassa, cadangan karbon hutan, serta potensi hasil hutan bukan kayu atau AHBK. CPMK ke-7, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data statistik hasil inventarisasi lapangan, melakukan pendugaan parameter populasi, serta menyusun laporan hasil inventarisasi hutan secara ilmiah dan sistematis. Adapun komponen dalam penilaian mata kuliah ini meliputi pertama, tugas individu sebesar 5%, tugas kelompok sebesar 15%, kuis 5%, aktif diskusi 10%, praktek lapang 25%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester atau UAS 20%. Kemudian metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif,
experiential learning, project based learning, latihan terstruktur, dan juga presentasi. Terakhir, referensi yang saya gunakan adalah modul dan buku ajar. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah inventarisasi hutan dengan metode ceramah interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali mata kuliah inventarisasi hutan. Pada minggu ini kita membahas terkait inventarisasi hutan 2.0. Sebelum saya melengkap pemaparan materi ini, saya ingin merefresh kembali pengetahuan teman-teman terkait materi sebelumnya. Nah, kita kemarin membahas metode-metode sampling dalam inventarisasi hutan. Nah, ini ada gambar. Dari gambar ini bisa teman sebutkan apa gambar dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Apa saja gambarnya ini? Mana metode acak sampling atau reverse sampling, mana sampling berganda, mana stratifikasi, dan lain-lain. Masih ingat teman-teman? Saya harap teman-teman masih mengingat kembali materi sebelumnya yang saya ajarkan. Nah, untuk sampling acak yang mana di sini? Sampling acak nomor berapa? Nomor 4, yakin nomor 4? Siapa jawab nomor 4? Sampling acak. Nomor 1 mana? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Yang benar sampling acak itu ada pada nomor 1. Betul, 1. Atau disebut sampling random. Metode sampling secara acak. Kemarin ada stratifikasi, ada sistematik, ada persistent, ada cluster atau stratifikasi atau berkelompok, berganda. Nah, pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu merencanakan dan menerapkan teknik-teknik sampling dalam inventarisasi hutan. Mana kita sudah membahas bagaimana metode-metode sampling dalam inventarisasi hutan. Nah, apa itu inventarisasi hutan 2.0? Coba ada gadgetnya kan? Bisa dicari tahu. Kan inventarisasi itu potensi apa? Inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan 2.0 adalah kegiatan pengumpulan, pengukuran, pencatatan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi mengenai kondisi hutan secara lebih rinci dan berkelanjutan. Ya. Iya kan ada tadi perencanaan, pengolahan data dalam informasi, mengambil data kekayaan hutan secara berkelanjutan. Teman yang lain ada yang mengungkapkan pendapatnya, apa itu inventarisasi hutan? Apa? Ini versi upgrade-nya itu dari hutan manual. Kalau dulu pakai kompas, sekarang itu sudah bisa pakai teknologi digital seperti AI. Betul. Nah, itu juga sudah benar juga temannya, kita juga sudah benar. Nah, inventarisasi hutan itu metode pengambilan data atau metode mengambil kekayaan hutan, data hutan itu secara terbaru 2.0. Nah, inventarisasi hutan 2.0 ini merupakan desain baru sistem inventarisasi hutan di Indonesia yang ditetapkan melalui keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 3 Tahun 2025. Nah, dalam inventarisasi hutan ini dia menggunakan metodenya stratifikasi sistem sampling. Nah, ini hutan Indonesia. Dia itu metode samplingnya itu dia melalui stratifikasi dalam pengambilan sampel.
dimana dia membagi 3 stratifikasi. Apa? Hutan lahan kering, tanaman, atau apa kepanjangannya? Trees outside forest, atau apa artinya itu? Pohon di luar hutan, di luar kawasan hutan. Nah, meliputi pertanian kering dan juga semak. Nah, ada juga hutan mangrove, ada primer dan sekunder. Nah, ada 3 kelompok ini dalam metode inventarisasi hutan 2.0 ini. Ada disingkat HLKFT, meliputi ada lahan kering, rawa dan tanaman. Ada juga pohon di luar kawasan hutan, meliputi pertanian lahan kering dan semak. Dan ada juga hutan mangrove, meliputi primer dengan sekunder. Apa bedanya primer sama sekunder? Hutan primer sama hutan sekunder apa itu? Apa bedanya? Kalau primer kan dia secara hutan alam yang belum disentuh, diintervensi sama manusia. Sedangkan yang sekunder itu sudah ada intervensi atau aktivitas manusia. Nah, tujuannya ini IHN atau inventarisasi hutan dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber potensi, sumber daya dan potensi kekayaan dalam hutan di Indonesia serta lingkungannya secara lengkap. Jadi IHN ini mengambil potensi atau mengambil data yang ada dalam hutan secara lengkap, bukan hanya data volume pohon, terus ada juga sampai simpanan karbonnya dan lain sebagainya. Tasarannya di mana saja tasarannya ini IHN? Ada 3, ada hutan negara, ada hutan adat dan juga hutan hak. Tahu kan hutan negara apa saja? Hutan adat juga tahu kan? Sama hutan hak. Nah, cakupannya di mana saja? Dia berada di penutupan hutan. Dia berarti penutupannya itu harus hutan. Ada cakupan bisa jadi penutupan hutan, jenis dan potensi pegangan hutan, jenis potensi dan sebaran tumbuhan kayu. Nah, tadi sempat singgung terkait klasternya. Kalau yang Endothinol ini dia klasternya seperti hexagon. Begini. Tahu hexagon kan? Seperti ini bentuknya. Untuk mau mengambil sampel harus dulu tentukan klaster-klasternya. Misalkan ini di Pulau Kalimantan. Ini lokasinya dia bentuk hexagon. Seperti dia sudah seperti yang sebelumnya itu dia bentuk persegi. Nah, desain ukuran tipe cluster. Desainnya berbentuk L, di mana terbagi 3, ada di pusat, di utara, dan di timur. Nah, di sini adalah plot, subplot ini. Plot ini plot dan subplot ini pusatnya dari daerah utara dan daerah timur. Jaraknya, kalau misalkan dia masing-masing ini berbeda jaraknya dari 3 strata. Ada kalau dia hutan lahan kering, rawa tanaman, dia jaraknya dari titik pusat itu ke titik lain itu 100 meter. Kalau dia PDLH dan hutan mangrove, dia 50 meter. Paham teman-teman? Nah, ini inilah plotnya. Ini sebelumnya ini apa namanya? Untuk KFT, hutan lahan kering, rawa tanaman. Ini PDLH dan ini mangrove. Ini subplotnya. Sudah pernah ke lapangan? Belum? Nanti kita praktek lapang ya. Nah, subplot A tadi menjelaskan yang ini, subplot A ini, subplot B, A, B, C, D. Subplot A itu seperti ini.
radiusnya itu 1 meter untuk pengamatan regenerasi. Apa itu regenerasi? Tanaman bawah ya, itu regenerasi. Ini support desk. Nah, alat ukurnya kalau di lapangan itu sebelum ada kontur hexagonal itu alat ukurnya itu ada bilang agak meter dan sebagainya. Nah sekarang ini ada vertex, alat ukur untuk mengukur tinggi pohon. Kalau dulu kan kita harus menentukan ini, anggap ini jarak ini pohon, ini kita ini jarak pengamat. Kita harus mengambil 10 meter dari jarak pengamat. Kalau ini sampai-sampai kita lagi mengukur, bawa lagi alat ukur untuk mengukur, butuh lagi waktu. Kita masing-masing untuk mengukur pohon. Kalau ini sudah tidak ribet. Sebelum kita praktekkan langsung di hutan, kita harus dikonekkan dulu. Itu namanya korespon, namanya saya lupa juga. Ini itu ada, ini kan alatnya terbagi dua, ini satu ke satu dibagi dua. Satu itu alatnya ditempelkan pada pohon. Terus kita ini berapapun jaraknya kita bisa mengambil titik untuk mengukur tinggi pohon. Tidak sampai lagi bawa meter untuk kan 10 meter karena ini sudah diatur jaraknya sebelum ke lapangan. Begitu. Jangan sampai kita lupa ya saat di lapangan untuk diatur memang ukurannya jaraknya. Nah yang kedua ini ada bilang polet mobile. Kan kita kenal namanya istilah talisit di lapangan. Toh, di lapangan itu talisit untuk mencatat hasil pengukurannya terkait potensi pohon di sana toh. Ya, dicatat. Kalau dulu kan kita pakai talisit terus di kertas. Di sini tidak ribet lagi. Apalagi ini kan offline, bisa dipakai offline. Nah, kita langsung mencatat berapa tingginya, tinggi pohonnya. Sebelumnya kita harus ambil koordinatnya supaya lebih akurat toh lokasinya. Setelah itu, kalau di lapangan kita mau mengukur pohon, yang mana kalau begini kondisinya di lapangan pohon yang mana mau diukur? Ada daunnya. Kalau misal ada pohon satu daunnya, bagaimana? Apa tetap diukur? Tetap diukur. Tapi kalau sudah mati kondisinya, kan bisa ditandai dengan warnanya, warna daunnya kan. Kalau dia mati kan pasti coklat, jadi kalau mati itu tidak diukur, tapi tetap dicatat. Jangan lupa dicatat sebagai untuk data. Nah itu tujuannya inventarisasi kan 2.0, semua tidak data, nggak terlewatkan. Nah ini kalau mau dimasukkan di kode mobile ini kode-kodenya, kode hidup. Nah ini kalau ada pohon mati apa namanya, kayu bulat, tetap kita data. Ini simpanan karbon, semua simpanan karbon. Kalau dia bentuknya begini tidak diukur. Yang supaya ini tidak diukur. Kalau tenggelam ke tanah tidak diukur. Yang diukur itu ini saja. Nah tadi kita bahas rotan kan pada sebelumnya. Nah kalau untuk rotan dan liana itu apa maksudnya? Kalau dia ini 3 tanda silang. Ini kan yang hijau ini diukur. Kenapa tidak diukur ini yang 3? Ya, tidak ada daunnya. mati. Sama tadi bilang tidak ada akarnya. Betul. Tidak jelas di mana asalnya ini plot. Ini plot ceritanya. Nah ini kita ini mengukur semua ini dalam plot. Tapi masalahnya ini tidak tahu di mana asalnya ini. Karena dia ini tidak tahu di mana berbeda dari yang lain, ada akarnya ini. Ini rotan ada akarnya. Ini juga ada akarnya, ini di mana akarnya? Sudah jelas kan? Jadi dia tidak masuk dalam plot. Mungkin plot lain. Begitu. Jadi yang itu hanya yang jelas asalnya. Nah, di lapangan biasa kita dapat kondisi begini kan, mengukur pohon. Ada yang bercabang 2, ada yang gini tuh, apa bentuknya begini. Kayak hamil pohonnya. Kayak hamil. Nah, bagaimana caranya mengukur di lapangan? Ada panduannya. Jangan lupa nah, kalau setiap ke lapangan kita harus
Cari panduan kalau menghadapi kondisi seperti ini. Nah, ada yang miring, ada kalau misalkan dia bercabang dua ini, kalau dia tidak setinggi dari itu 130 cm atau 1,3 m, 1,3 meter, 3 m nanti uang dikira 1,3 m. Kalau dia pas di bawah 1,3 m dihitung satu pohon, tapi kalau di atas 1,3 m dihitung 2 pohon. Ada pertanyaan? Siapa yang mau? Saya persilakan yang kita. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Selato. Siapa? Aisyah Selato. Antok ya. Pertanyaan saya itu, mengapa dalam inventarisasi hutan itu bentuk plot yang digunakan adalah bentuk L? Baik, saya langsung jawab saja ya. Nah, inventarisasi hutan itu 2.0. Kenapa bentuk plotnya itu L? Karena berbeda, mengefisiensikan waktu dan juga biaya. Kalau dulu kan plotnya berbentuk bentuknya plotnya itu dimana 4 sampai 5. Kalau ini kan hanya 3 plot, hanya diambil titik pusat, utara dan timur, begitu. Jadi lebih sedikit plot sampel diambil, jadi lebih efisien juga waktu dan biayanya juga lebih sedikit dibanding 1.0. Tapi dan ini juga sudah akurat sedikit, sudah biasa juga sudah seperti 1.0 juga. Dan kalau di kondisinya pada hutan mangrove lebih mudah, nanti kita mengukur di hutan mangrove. Kalau mangrove kan susah sekali kita mengukur karena kondisi di lapangan itu susah, dekat kaki kan bisa dibilang berkurang lagi becek dari lumpur, susah diangkat. Jadi hanya 3 plot lebih gampang kita oh ini adalah utara, cukup pakai kompas, oh ada utara di sana lagi diambil di situ plot utara, di plot timur di sini. Beda yang dulu 1.0 dari itu hanya masuk tidak bergantung sama arah, plotnya tidak bergantung sama arah angin. Nanti hanya kita tahu bahwa ini 4 plot begitu. Nah, seperti itu 1.0. Yang lain ada? Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Syasar Sabira. Ya. Pertanyaan saya, mengapa mengukur kayu mati dalam inventarisasi hutan 2.0? Tadi saya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi saya sempat singgung di inventarisasi hutan itu bukan hanya mengukur tegakan pohon, tapi juga misalkan kayu mati dan juga jenis pohon lain yang ada dan juga rotan dan sebagainya. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui simpanan karbon dan juga simpanan karbon pada area tersebut, dan juga bisa sebagai data dalam siklus hara tanaman begitu. Nah, sudah puas atau ini ada tanggapan? Ya. Silakan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Nur Melati hari ini. Siapa? Nur Melati. Ya. Ya. Saya ingin bertanya, apakah kolek mobil sudah bisa mengolah data volume pohon? Kolek mobile. Baik. Jadi terima kasih atas pertanyaan semua, termasuk saudara dari Melati, pertanyaan sangat bagus. Nah, kolek mobile itu tujuannya kan pengganti tali seat di lapangan. Nah, ini secara konvensional dulu kan kita pakai cara manual, beralih ke konvensional atau menggunakan teknologi terbarukan. Nah, kolek mobile itu sepemahaman saya yang saya dapat waktu di pelatihan, saya belum tahu apakah bisa itu digunakan untuk mengolah data volume pohon. Yang tahu saya hanya pengganti tali seat begitu, hanya mencatat hasil lapangan. Kalau untuk untuk diolah datanya mungkin ada, tapi pelatihan belum mungkin belum diajarkan pada saat itu. Oke, gimana? Sangat baik. Oke. Nah, ini tugas teman-teman. Oke, masih ada yang bertanya? Nah, Bu. Satu. Oke, saya lanjut. Nah, ini tugas teman-teman tadi. Nah, tugasnya itu menguraikan perbedaan dari metode pengumpulan